Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sahrul Ihsan dengan NPM 237580118. Di sini saya akan menjelaskan tentang praktikum 6 tentang support vector machine, SVM, dan studi kasus Titanic. Yang pertama kita akan membahas konsep dasar SVM. Di sini SVM itu adalah algoritma supervisor learning yang digunakan untuk tugas klasifikasi dan juga regresi. Namun, dalam praktiknya, SVM ini lebih sering digunakan untuk klasifikasi biner, seperti memprediksi apakah seorang penumpang Titanic itu selamat atau tidak selamat. Nah, tujuan utama dari SVM ini adalah untuk mencari hyperlane yang memisahkan dua kelas yang margin terbesar dengan margin terbesar, sehingga dapat melakukan generalisasi yang baik terhadap data baru. Berikutnya adalah komponen utama SVM. Ada 3 komponen penting dalam SVM. Yang pertama ada hyperlane, yaitu garis atau bidang pemisah antara dua kelas. Lalu ada margin, yaitu jarak antara hyperlane dengan data terdekat dari masing-masing kelas. Lalu berikutnya ada support vector, di mana titik data yang berada paling dekat dengan hyperlane dan menentukan posisinya. Baiklah, yang ketiga adalah intuisi SVM. SVM ini bekerja dengan memilih hyperlane yang memaksimalkan margin. Intuisinya adalah semakin besar margin, semakin kecil resiko klasifikasi pada data yang belum pernah dilihat sebelumnya. Yang keempat, kernel trick. Nah, ketika data tidak bisa dipisahkan secara linear, SVM menggunakan kernel trick untuk memproyeksikan data ke dimensi yang lebih tinggi. Beberapa jenis kernel yang umum yaitu ada linear, polinomial, RBF atau radial basis function, dan juga ada sigmoid. Nah, dalam studi kasus Titanic ini, kita akan menggunakan kernel default yaitu RBF. Mengapa memilih SVM? SVM ini sangat efektif dalam ruang fitur dimensi yang tinggi, robust terhadap overfitting, dan juga fleksibel karena mendukung berbagai fungsi kernel. Itulah mengapa SVM cocok untuk kasus klasifikasi seperti Titanic. Nah, berikut adalah beberapa penerapan studi kasus dataset Titanic. Dataset Titanic ini bertujuan memprediksi apakah seorang penumpang selamat atau tidak berdasarkan P-class, yaitu kelas sosial, seks, dan age, lalu ship SP, dan juga patch, kemudian fare dan embarked. Oke, target variabel kita adalah kolom survivor, di mana 1 artinya selamat dan 0 artinya tidak selamat. Oke, berikut merupakan langkah-langkah dalam implementasinya. Yang pertama, kita akan mengimport library dan dataset. Kemudian, melakukan praproses. Ketiga, kita akan men-split data antara data testing dan data testing dan juga untuk latihan. Nah, lalu yang keempat, kita akan melakukan fitur scaling dan juga akan melakukan pelatihan model SVM. Setelah itu kita akan mengevaluasi model. Oke, langsung saja. Oke, nah di sini hal pertama yang kita lakukan adalah mengimport pandas itu untuk membaca dataset yang kita miliki. Lalu kita import data-data yang lainnya. Kemudian di sini kita memasukkan DF itu sebagai PD read CSP, Titanic CSP. Jadi dia akan membaca dataset yang ada dataset Titanic.csp. Nah, di sini ini melakukan untuk mengisi nilai yang hilang. Untuk nilai edge, dia diisi yang hilang itu akan diisi dengan median.
Lalu untuk embarker, jika ada data yang kosong, itu akan diisi dengan angka 0. Nah, begitu juga untuk berikutnya kita melakukan encode terhadap fitur search dan juga embarker. Lalu berikutnya kita menghapus beberapa fitur seperti nama, tiket, kabin, passenger ID, axis 1, aksesnya sama dengan 1, dan impensnya true. Oke. Nah, di sini kita telah berhasil merubahnya dan juga menghapus fitur pada dataset. Nah, berikutnya ini adalah pembagian atau split dari data train dan juga data test. Di sini kita men-split data X dan Y itu dengan size 0,2 dengan random state 42. Kemudian tahap berikutnya adalah melakukan scaled. Fitur scaled ini kita menggunakan standar scaler, di mana yang digunakan adalah Xtrain dan juga data Xtest. Lalu kemudian kita menerapkan atau mencoba model SVC kepada model train dan Y-train, yaitu data latihan dan latihan. Lalu berikutnya kita melakukan evaluasi hasil model. Nah, di sini kita melakukan print kurasi skor dari Y-test dan juga Y-prediksi. Kemudian kita melakukan print confusion metric. Itu confusion metric itu sama dengan Y-test dan Y-prediksi. Kemudian print klasifikasi report atau laporan klasifikasinya, di mana isinya ada Y-test dan Y-pred. Oke, baiklah, kita akan kembali lagi. Nah, yang ketiga adalah evaluasi visualisasi hasil. Bagaimana nilai akurasinya? Pada praktik tersebut, model mencapai akurasi sekitar 82%, yang cukup baik untuk dataset ini. Lalu untuk confusion metricnya, terdapat 93 penumpang tidak selamat diklasifikasi dengan benar. Kemudian terdapat 93 penumpang yang selamat diklasifikasikan dengan benar. Lalu apa saja yang bisa disimpulkan dari klasifikasi report? Nah, dalam klasifikasi report tadi itu menunjukkan precision atau tinggi untuk kelas selamat, lalu recall yang baik, dan F1 score yang seimbang. Artinya model cukup baik dalam keseimbangan presisi dan recall. Nah, lalu refleksi dan diskusi. Nah, apa itu hyperplane dalam konteks Titanic? Hyperplane di sini adalah batas keputusan antara selamat dan tidak selamat. Nah, berdasarkan fitur seperti umur, jenis kelamin, dan kelas, SVM ini menentukan hyperplane tersebut berdasarkan support factor dan mencoba memaksimalkan jarak atau margin. Mengapa perlu scaling fitur sebelum SVM? Karena SVM ini menggunakan dot product dan jarak antara vektor. Jika salah, skala fitur berbeda jauh. Fitur dominan akan mendistorsi hasil. Yang ketiga, apa dampak pemilihan kernel terhadap performa? Nah, kernel ini menentukan bentuk pemisah data. RDF itu cocok untuk pola non-linear seperti Titanic. Kernel yang salah bisa menyebabkan underfighting atau overfighting. Bagaimana menangani data yang tidak seimbang? Nah, di sini cara menanganinya yang pertama itu menggunakan class-wide balance di SVM. Lalu gunakan teknik oversampling dan undersampling.
lalu fokus pada F1 score daripada akurasi. Kelebihan dan keterbatasan FPM. Nah, kelebihannya itu akurat, cocok untuk data berdimensi tinggi, dapat menangani kasus non-linear. Keterbatasan, tidak cocok untuk dataset besar, butuh timing parameter yang teliti, tidak mudah diinterpretasikan. Demikian penjelasan mengenai konsep dasar support vector machine atau SVM, penerapannya dalam dataset Python serta evaluasi dan refleksi atas hasilnya. Terima kasih telah menonton video saya. Ini untuk hasil tadi dengan confusion matrix 93 yang tidak selamat dan 53 yang selamat, dan untuk akurasinya 81,5%. Atau dibolehkan untuk akurasi pada F1 score yaitu di 82%. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.